Jangan sepelekan barang kecil ini karena ini bisa jadi cuan setiap harinya ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Kali ini saya mau beres-beres jajanan di warung sembako. Ini adalah aneka jajanan yang ada di warung sembako saya teman-teman. Ini eceran Rp500 sampai harga 2.500-an gitu ya. Ini barang-barang ini terlihatnya sepele gitu, cuman jajanan gitu ya, tapi ini jangan dianggap sepele juga teman-teman. Ini adalah barang-barang yang terlaris setiap harinya. Ini keuntungannya lumayan juga dari barang-barang ini ya teman-teman, dibandingkan kita belanja rokok yang lumayan besar modalnya. Mendingan kita jualan jajanan seperti ini ya. Belanja 1 juta udah dapat banyak banget ya. Kalau beli rokok mah cuma 1 kresek doang 1 juta ya teman-teman. Nah, dari barang-barang kecil ini bisa kita manfaatkan lagi keuntungannya untuk menambah stok lagi barang-barang sembako di warung kita. Nah, dari hal-hal kecil ini, hal-hal sepele di warung ya, jajanan 500-an, jajanan 1000-an ini kalau kita telatenin, kita jalanin ya, ini kita jual-jual barang-barang seperti ini ya, kita cari kulakan yang lumayan murah harganya, entah dari sales ataupun dari tempat kita kulakan, mencari barang-barang yang lumayan murah ya teman-teman. Lumayan dari setiap picisnya, misalnya keuntungan ada Rp500 ataupun Rp300, itu kan cuan banget untuk kita ya teman-teman, karena ini setiap hari lakunya loh teman-teman. Modalnya murah jadi untungnya juga lumayan ya teman-teman. Ini perputaran sangat cepat sekali barang-barang ini teman-teman ya. Ini orang tua juga kadang-kadang suka ada yang beli banyak, anak-anak juga apalagi ya, pokoknya ini semua kalangan deh menyukai barang kecil ini teman-teman ya, karena harganya lumayan terjangkau dan juga ini rasanya tuh aneka rasa, aneka macam rasa gitu ya. Ada yang coklat, yang manis gitu teman-teman, ada juga yang gurih-gurih gitu. Jajanan anak-anak di warung sembako ini sangat laris manis. Jajanan ini di warung saya tuh ada yang beli dari sales, ada juga yang dari sales motoris gitu ya teman-teman. Ini kalau yang dari sales resmi itu kita bisa tempo gitu ya, tapi kalau yang dari sales motoris itu tidak bisa tempo ya, kita bayar cash gitu teman-teman. Ada beberapa macam jajanan ini dari Mayora, ada juga dari Indomarko ya, ada juga dari Wings Food ya teman-teman. Ada beberapa macam nih dari Manohara juga ada gitu ya. Produk Garuda juga dari Roma ya, banyak deh pokoknya macam-macam jajanan ini teman-teman. Ini lumayan murah meriah dan ini paling laris juga setiap hari ya. Saya tuh nggak begitu banyak nyetok sekarang ya, secukupnya aja per minggu gitu ya jajanan ini teman-teman, karena setiap minggu salesnya datang ataupun kita bisa belanja juga ke tempat kulakan di pasar gitu ya kalau kepepet banget ya teman-teman. Tapi ini nggak pernah kosong, jajanan ini selalu ready terus ya teman-teman. Nah, ini kita sambil beres-beres ya teman-teman. Saya tuh sekali-kali mengecek jajanan agar terhindar dari namanya semut ataupun binatang-binatang kecil yang suka dengan manis-manis gitu ya. Rasa-rasa manis itu biasanya lebih sering gampang disemutin. Jadi setiap ada waktu gitu ya, kita cek-cek barang-barang kita ini agar terhindar dari kerugian. Kita lihat barangnya disemutin atau tidak, nantinya takutnya merembet ke barang-barang lain ya teman-teman. Jadi kita harus jeli, harus teliti dalam menyimpan barang-barang kecil ini ya. Meskipun ini keuntungannya tipis, tapi kalau kita rajin membereskan, membersihkan, jadinya ini bakalan jadi cuan banget di warung sembako teman-teman. Intinya itu kita harus telaten, sabar dalam usaha ya teman-teman. Meskipun jajanan murah meriah, tapi kalau kita telatenin insya Allah menjadi berkah dan lumayan juga untungnya. Nah, beberapa waktu lalu ada teman yang bertanya bagaimana sih teh cara menyikapi gitu ya, ataupun menghadapi kerugian yang mungkin barangnya digigit tikus ataupun digigit semut gitu ya, sementara tidak bisa dijual ataupun ditukar jika ada yang rusak. Nah, seperti ini caranya teman-teman ya. Kita sering-sering mengecek stok jajanan kita ya teman-teman, karena ini rawan disemutin pastinya. Jadi kita harus sering-sering
tepuk-tepuk debunya, diangkat bungkusannya gitu, takutnya ada yang bersarang di bawah bungkusan gitu ya. Pokoknya kita bongkar-bongkar aja jajanan ini sampai tidak ada lagi binatang ataupun semut yang bersembunyi di balik bungkusan ataupun di balik pak-pakan gitu teman-teman ya. Apalagi jika tempatnya agak tertutup, takutnya ada tikus atau apa yang bersembunyi di situ ya. Sering-seringlah dibongkar-bongkar teman-teman, jadi kelihatan kalau ada hama gitu ya, cepat kita atasi teman-teman ya. Dan alhamdulillah di warung saya ini jarang sekali ada BS ya, karena kita bisa tukar lagi ke salesnya teman-teman. Begitulah keuntungannya belanja dari sales, itu bisa retur barang-barang yang rusak ya teman-teman. Jadi meminimalisir kerugian ya, karena ini untungnya tipis banget. Jadi ya udah deh, alhamdulillah ya, kebetulan banget ada salesnya yang mau menerima gitu ya teman-teman. Kalau ke agen atau tempat kulakan di pasar itu jarang kan yang begini-begini tuh di retur, jarang ada yang mau, kecuali kerupuk ya teman-teman, baru bisa ditukar gitu ya. Nah ini alhamdulillah saya tuh nggak begitu rugi-rugi banget, kalaupun ada yang bolong gitu ya kita bisa tuker ya teman-teman. Saya tuh kalau boleh memilih, lebih baik kita jajanan-jajanan seperti ini yang dibanyakin daripada belanja rokok ya, karena belanja rokok itu nggak cukup sedikit uangnya ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang harga rokok terus-terusan naik dan semuanya mahal-mahal modalnya ya. Kalau untuk jajanan ini cukup stabil harganya, nggak pernah semahal harga rokok ya. Kita belanja 1 juta atau 2 juta tuh udah dapet banyak banget ya. Tapi apalah daya ya, saya tuh belum bisa melepaskan barang yang mahal itu ya, masih tetap jualan rokok ya. Beruntung sekali teman-teman yang berjualan sembako tanpa menjual rokok, uangnya enak tuh, muternya cepet. Lebih ke barang-barang lainnya ya, yang modalnya cukup lumayan, tidak terlalu mahal teman-teman. Karena tahu sendiri ya, sekarang itu harga rokok tuh lumayan tinggi banget ya, dan setiap tahun tuh pasti bakalan naik terus harga rokok ini teman-teman. Kalau harga jajanan nggak begitu tinggi naiknya ya teman-teman, paling ya beda kemasan gitu ya, harga sama namun lebih sedikit isinya seperti itu, ataupun lebih besar bungkusannya, lebih banyak isinya tapi naik harganya seperti itu. Tapi jarang-jarang banget ya, tidak seperti barang rokok yang cepet banget naiknya gitu ya teman-teman. Kalau untuk jajanan ini padahal lakunya untungnya sama sih seperti rokok menurut saya ya. Kalau dibanding-bandingkan cepetnya pun juga sama seperti rokok, penjualannya gitu ya, laris manisnya seperti kacang goreng, larisnya sama seperti barang rokok teman-teman. Jajanan di warung sembako itu penting banget menurut saya. Ini saya tuh pertama kali jualan sembako dulu tuh memilih menyediakan aneka macam jajanan dibandingkan barang-barang sembako ya teman-teman, karena dulu tuh saya memancing pelanggan dari anak-anak dulu teman-teman, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan deh warung sembakonya berkat jajanan ini teman-teman. Jadi dari jajanan ini yang membawa hoki juga di dalam warung sembako saya teman-teman. Jadi saya tuh sekarang sayang banget kalau meninggalkan jajanan ini. Jadi saya sebisa mungkin menyediakan macam-macam jajanan ini ya teman-teman, karena peluang yang sangat menjanjikan dagangan sembako ataupun jajanan ini, karena setiap hari lakunya dibandingkan barang-barang yang besar modalnya teman-teman. Ya memang di warung sembako itu harus komplit ya, jualan kita itu, barang-barang kita tuh harus komplit, dari jajanannya ataupun keperluan lainnya yang bukan barang wajib ya. Namun ini yang paling penting, jajanan anak-anak ini wajib banget ada di warung sembako saya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya untuk pemula yang mau buka usaha sembako. Terima kasih udah nonton hingga akhir, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.